Ya, pemirsa, kembali di Breaking News, sidang perdana 12 saksi dari JPU untuk Richard Barada Eliezer, pemirsa, dan sudah bersama kami juga dengan masih Profesor Suparji Ahmad selaku pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Profesor Suparji Ahmad, ini kalau dari jalannya sidang nanti, ini ada 12 saksi dari JPU dan juga ada saksi dari tim kuasa hukum Barada Eliezer. Nanti siapa duluan yang akan diutamakan untuk bersaksi langsung pada pagi hari, siapa duluan kira-kira kalau untuk dari jalannya hukum pidana? Baik, pada umumnya atau selama ini terjadi dalam proses prakteknya itu akan dihadirkan terlebih dahulu saksi dari jaksa penuntut umum, ya, dari jaksa penuntut terlebih umum dahululah yang akan diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksinya. Nah, dari 12 ini saya kira ini nanti teknisnya juga akan menarik ya. Apakah akan dipisah dalam proses pemeriksaannya atau kemudian per kelompok ya, misalnya 3-3 atau 1-1 atau bagaimana. Nanti itu sangat tergantung dari keputusan dari majelis hakim. Tetapi yang jelas bahwa yang utama dalam hal ini membuktikan dakwaan, maka kemudian jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti berupa saksi pada kesempatan hari ini. Nah, tentunya pada kesempatan-kesempatan lain memang ya dalam hal proses pembuktian terdakwa ya termasuk kemudian melalui penasihat hukumnya bisa menghadirkan saksi adecat, saksi yang meringankan, termasuk juga nanti ada ahli juga ya untuk membuktikan dalam proses perkara ini tadi ya. Oke, Profesor, ini saksi yang dihadirkan bisa dibilang saksi yang sudah selektif terlebih dahulu oleh JPU dan sudah strategis mereka seperti itu, seperti apa kalau Anda lihatnya? Ya, saya kira JPU akan memulai ya dengan pertanyaan-pertanyaan mengacu kepada apa yang ada di dalam BAP. Nah, tentunya nanti juga majelis hakim akan bertanya dan kemudian penasihat hukum juga akan bertanya, termasuk kemudian terdakwa akan diberikan kesempatan apakah keberatan atau tidak terhadap keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Jadi pada prinsipnya hakim akan bertindak netral, bertindak seimbang, ya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak. Dalam hal ini ada jaksa, ada terdakwa, ada kemudian ada penasihat hukum. Karena memang itu prinsipnya sebagai wakil Tuhan di dunia, hakim harus bertindak secara independen, bertindak secara adil, dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak saja, gitu ya. Profesor, ini kan 12 saksi didatangkan langsung dari Jambi dan ini ada Barada Eliezer dihadapkan langsung dengan Barada Eliezer. Nah, dari 12 saksi ini apa yang bisa diulik karena berbeda lokasi ketika itu terjadi? Ya, memang ini yang saya sampaikan di awal tadi itu, ya. Mungkin dari jaksa penuntut umum akan membuktikan tentang ya siapa Joshua ya, karena bisa ditanyakan dari keluarganya, dari orang dekatnya ya, termasuk juga kemudian akan ditanyakan tentang bagaimana kondisi Joshua ketika sampai di Jambi ya, siapa yang mengantarkannya, terus keadaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Termasuk juga tentang ditanyakan apa yang terjadi setelah terjadinya pembunuhan atau setelah jenazahnya dikirimkan, ada upaya-upaya pendekatan apa, ada upaya menghilangkan bukti apa, dan sebagainya. Karena ini akan menjadi satu rangkaian untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana meskipun pasca terjadinya pembunuhan tadi itu. Karena apa? Karena kalau seandainya tidak direncanakan sebuah pembunuhan tadi, maka tidak akan ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Tidak ada upaya untuk menghilangkan jejak ya. Nah, ini kan menandai bahwa upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis, secara terstruktur dalam rangka menghilangkan jejak-jejak mereka dan kemudian berusaha merekayasa kasus itu menunjukkan adanya pembunuhan berencana. Jadi perencanaan itu bisa saja dimulai dari sebelum, kemudian dikaitkan dengan terjadinya tindakan tadi itu, dan sekaligus tindakan setelah pembunuhan tadi itu. Jadi dalam konteks pasca terjadinya pembunuhan tadi itu, tentunya para saksi yang dihadirkan ini memiliki keterangan tentang itu, dan ini akan semakin menguatkan tentang
bukti adanya pembunuhan berencana dari itu. Ya. Oke, Profesor, kita tahan sebentar, Profesor, karena kita harus kembali break sejenak. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami.